Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MCS, yang saya hormati, Kakak Asdos, Analisis dan Desain Sistem Informasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Rahmi Fitria dengan NPM 24110311028 dari kelas C, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Program Studi S1 Akuntansi. Jadi video ini saya buat sebagai pengganti kehadiran pada pertemuan ke-9, di mana saya tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut teman saya, berdasarkan informasi dari teman saya, pada pertemuan tersebut itu tidak membahas materi baru, melainkan mengulas kembali rangkuman materi secara general, secara umum, secara garis besar dari awal sampai dengan akhir. Nah, maka di sini materi yang akan saya sampaikan tuh meliputi modul 1 sampai dengan modul 6 yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekalian. Dalam modul 1 itu berisi tentang kontrak kuliah dan pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Jadi, analisis dan desain sistem informasi itu yang disingkat ADSI itu sebuah proses terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menganalisis permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, serta merancang solusi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Nah, kita perlu memecahnya menjadi dua kata kunci, yaitu analisis dan desain. Analisis sistem adalah tahap memahami sistem yang sedang berjalan. Kayak mengidentifikasi aktor, alur data, permasalahan, dan kebutuhan pengguna. Analisis itu menjawab pertanyaan apa masalahnya dan apa yang dibutuhkan. Nah, desain sistem itu adalah tahap merancang solusi berdasarkan hasil analisis, mencakup arsitektur sistem, basis data, antarmuka, dan alur proses bisnisnya. Nah, desain itu menjawab tentang bagaimana solusinya. Nah, dengan arti ini tuh pengembangan sistem tuh menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan meminimalkan kesalahan karena didasarkan pada analisis yang valid. Kemudian pada modul 2 yaitu sistem request, di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem request itu adalah dokumen ringkas yang berfungsi mengidentifikasi serta mendokumentasikan kebutuhan dasar dan justifikasi bisnis dari sebuah proyek sistem informasi. Nah, ini tuh adalah sebuah langkah pembuka sebelum analisis mendalam dilakukan. Tujuannya itu untuk memberi gambaran awal kepada pengambil keputusan tentang proyek yang diusulkan. Ada 6 elemen utama di sistem request ini. Yang pertama ada project name, yaitu nama proyeknya tuh harus spesifik dan mudah diingat, seperti sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web gitu misalkan. Yang kedua ada project sponsor, yaitu individu atau unit organisasi yang menjadi penggerak utama, menyetujui anggaran dan mengambil keputusan strategis. Kemudian yang ketiga ada business need, yaitu menjelaskan mengapa proyek ini perlu dilakukan. Bisa karena masalah sistem lama, peluang bisnis baru, tuntutan regulasi, atau kebutuhan efisiensi. Yang keempat tuh ada business requirement atau kebutuhan bisnis, itu menjelaskan apa yang harus bisa dilakukan sistem bersifat high level. Misalkan contohnya, sistem itu bisa mencatat penjualan secara real time atau pelanggan dapat melacak status pesanan misalkan. Kemudian yang kelima itu ada business value. Nah, di mana itu isinya manfaat yang diperoleh organisasi, terdiri dari tangible value, yaitu value yang bisa diukur seperti pendapatan, penghematan biaya, dan intangible value yang tidak terukur seperti kepuasan pelanggan, citra merek, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada special issues atau isu khusus, di mana ini batasan atau kendala seperti anggaran terbatas, deadline ketat, atau persyaratan hukum lainnya. Kemudian keterkaitannya dengan needs analyst. Nah, jadi sistem request itu adalah inisiasi high level. Nah, sedangkan need analyst itu adalah sebuah proses lanjutan yang lebih detail menggali tentang kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk menghasilkan dokumen SKPL. Nah, kemudian di bab 3 saya akan menjelaskan metodologi pengembangan perangkat lunak atau System Development Life Cycle. Nah, ini adalah proses sistematis untuk mengembangkan, merawat, dan mengganti sistem informasi. Tahapannya itu mencakup perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan implementasi pengujian, dan pemeliharaan. Kemudian di ragam metodologinya itu ada waterfall, di mana itu tuh model sekuensial linear. Jadi setiap fasenya tuh harus selesai sebelum lanjut ke fase berikutnya. Kelebihannya itu adalah sederhana, terstruktur, dokumentasi lengkap. Nah, sementara kekurangan itu tidak fleksibel, sulit beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini cocoknya untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Yang kedua itu adalah agile. Jadi ini kayak filosofi yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi gitu, dan iterasi. Proyeknya ini dipecah jadi siklus pendek. Kayak
1-4 minggu gitu. Setiap iterasi itu menghasilkan software berfungsi. Jadi kelebihannya itu lebih adaptif terhadap perubahan. Pelanggan itu terlibat aktif di sini, dan sementara kekurangannya itu butuh disiplin tinggi, dokumentasi minimal. Nah, yang ketiga itu ada Scrum. Cara kerjanya tuh kayak kerangka kerja agile paling populer. Nah, perannya itu kayak product owner, jadi mengelola backlog, Scrum Master, fasilitator, development team. Bekerja dalam sprint kayak 1-4 minggu. Nah, kemudian eventnya itu ada sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospektif. Kelebihannya itu transparan, adaptif, rilis cepat. Kemudian yang keempat itu ada namanya extreme programming atau XP. Jadi kerangka kerja agile yang fokus pada kualitas kode. Kayak misalkan praktek kuncinya tuh ada pada pair programming. Jadi kayak 2 programmer, 1 komputer. Test driven development atau tulis tes dulu baru kode, dan continuous integration. Kelebihannya tuh kualitas kodenya sangat tinggi, dan kekurangannya tuh butuh komitmen dan disiplin yang ekstrim. Kemudian yang kelima ada rapid application development atau RAD. Nah, fokusnya tuh pada kecepatan pengembangan dengan komponen reusable dan keterlibatan pengguna intensif. Nah, tahapannya itu ada requirement planning, user design, prototyping berulang, construction, cutover. Kemudian kelebihannya ada di siklusnya tuh cepat, terus sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ada juga prototyping. Dia itu kayak membangun model awal atau prototype untuk validasi kebutuhan. Jenisnya tuh kayak throwaway, kayak dibuang setelah validasi, dan evolutionary. Jadi kayak berkembang jadi sistem final. Kelebihannya itu mengurangi resiko ketidaksesuaian requirement, dan iya gitu. Terus kemudian ada juga spiral. Spiral ini menggabungkan waterfall dan prototyping dengan analisis resiko. Jadi di setiap iterasi gitu. Jadi kalau yang spiral ini cocoknya untuk proyek besar, kompleks, dan resikonya tinggi. Saya akan menjelaskan tentang modul 4 tentang feasibility analysis. Jadi feasibility analysis itu adalah proses sistematis menilai apakah proyek ini layak dijalankan. Ini sebenarnya kayak gerbang gitu untuk kayak menentukan sebelum sumber daya itu diinvestasikan. Jadi ada 3 pilar kelayakan, yaitu yang pertama ada technical feasibility. Kelayakan teknis itu mengevaluasi tentang kemampuan teknologi dan sumber daya teknis. Pertanyaan kuncinya itu di sini kayak apakah teknologinya itu tersedia apa enggak, apakah timnya punya keahlian, apakah sistemnya compatible dengan infrastruktur yang ada. Kemudian yang kedua itu ada economic feasibility atau kelayakan ekonomi. Di sini tuh kayak analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Metrik utamanya itu ada di present value atau nilai uang masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang. Rumus PV itu adalah amount per 1 tambah I pangkat N. Nah, ada net present value atau NPV, itu tuh selisih total antara PV manfaat dan total PV biaya. Kalau NPV-nya lebih besar dari 0 tuh maka layak. Kemudian ada return on investment atau ROI, itu persentase keuntungan dari investasi. Rumusnya itu total benefit dikurang total cost. Kemudian itu tuh hasilnya tuh dibagi dengan total cost. Kemudian ada juga break even point atau BEP. Itu tuh titik temu gitu, titik waktu di mana akumulasi manfaat itu kayak udah sama akumulasi biayanya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada, tadi kan udah 2 tuh. Kemudian sekarang ada organizational feasibility atau kelayakan organisasi. Ini tuh kayak ngejawab kalau misalkan sistem ini dibangun, apakah mereka bakal menggunain sistem kita gitu. Jadi kayak di sini tuh hal-hal yang faktor-faktor kunci di sini tuh adalah strategi alignment, kayak keselarasan strategi dengan kayak kebutuhan gitu nggak sih. Kemudian dukungan manajemen, proyek champion dan terus penerimaan pengguna, analisis pemangku kepentingan. Nah, jadi terus kemudian untuk metode pengumpulan datanya itu bisa lewat observasi, wawancara, kuesioner, atau survei, dan studi dokumentasi atau literatur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang modul 5 tentang user research. User research itu adalah proses investigasi sistematis untuk memahami kebutuhan perilaku, motivasi, dan
kayak pain points-nya pengguna gitu. Tujuannya itu untuk mastiin produk itu menyelesaikan masalah secara nyata, bukan berdasarkan asumsi aja. Nah, kemudian hal yang penting sebelum kita ngelakuin riset itu adalah kita harus paham tujuannya tujuan penelitian kita dengan jelas gitu. Jadi kita kayak harus memahami karakteristik pengguna atau user profile, memahami konteks penggunaan, terus kayak kita milih metode yang tepat dan membangun hubungan baik dengan partisipan. Kemudian ada macam-macam research, itu ada generative research, itu dilakukan di tahap awal untuk menggali ide dan kebutuhan laten gitu. Kayak metodenya bisa wawancara mendalam, bisa observasi. Kemudian ada descriptive research, itu menggambarkan perilaku pengguna secara detail, kayak metodenya bisa survei atau analisis log gitu. Ada juga yang ketiga itu ada evaluative research, itu menilai kualitas desain atau prototype. Nah, terus metodenya itu bisa pakai usability testing. Kemudian yang keempat tuh ada causal research. Ini nih kayak mencari hubungan sebab akibat gitu. Metodenya atau A per B testing. Kemudian kayak metode pengumpulan datanya itu ada yang kualitatif. Kualitatif ini kayak kita memahami kenapa dan gimana. Jadi kayak datanya tuh bisa berupa teks atau narasi. Contohnya kayak bisa lewat wawancara, FGD. Kalau kuantitatif itu ngukurnya tuh kayak seberapa banyak angka gitu loh. Jadi datanya tuh angka, statistik gitu. Contohnya misalkan survei, analisis log gitu. Terus ada juga mix method, keduanya gabungan. Jadi ini nih kayak biasanya hasilnya lebih komprehensif gitu. Kemudian yang keenam, yang terakhir ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram and activity diagram. Jadi use case diagram itu kayak diagram UML gitu yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Jadi dia tuh kayak menjawab tentang siapa yang bisa ngelakuin apa terhadap sistem ini gitu. Nah, komponennya itu bisa yang pertama itu ada sistem boundary, kayak kotak kayak pembatas gitu ruang lingkup sistem. Kemudian ada juga aktor kayak stick figure yang merepresentasikan peran pengguna atau sistem eksternal. Kemudian ada use case. Use case ini ada oval merepresentasikan fungsionalitas sistem, kayak formatnya itu kayak kata gitu deh. Habis itu ada association, garis lurus gitu, nunjukin interaksi aktor dan use case. Include tuh relasi wajib. Jadi kayak use case dasar itu selalu manggil use case lain. Kemudian ada extend itu relasi opsional yang kayak menambahkan perilaku kondisional. Kemudian ada activity diagram. Jadi itu activity diagram itu diagram UML yang memodelkan aliran kerja atau workflow atau rangkaian aktivitas, menjawab bagaimana prosesnya itu dijalankan. Nah, komponennya itu ada initial node, itu lingkaran hitam kayak titik mulai gitu. Kemudian ada activity or action, itu persegi panjang, sudutnya agak bulat dikit gitu kayak oval tapi gitu. Nah, itu tuh kayak satu langkah kerja gitu. Kemudian ada control flow, itu bentuknya panah, itu nunjukin urutan. Kemudian ada decision node, itu belah ketupat, itu kayak percabangan berdasarkan kondisi gitu. Kemudian ada juga merge node, itu belah ketupat menggabungkan kembali alur yang bercabang tersebut. Kemudian ada fork node, itu garis tebal kayak memulai proses paralel gitu. Ada join node, itu garis tebal menyinkronkan proses paralel. Ada swim lane, itu partisi, jadi menunjukkan pembagian tanggung jawab per aktor gitu. Ada final node, itu lingkaran dengan titik hitam, titik akhir. Jadi kayak misalkan kalau kita gabungin keduanya gitu ya, itu tuh ada tuh penggabungan antara diagram use case sama kayak penggabungan kedua diagram tersebut gitu. Jadi kayak use case diagram itu kan adalah daftar isi gitu ya, kayak misalkan gambaran besar tentang fungsionalitasnya. Terus kayak kalau activity diagram itu kan isi babnya lah istilahnya, kayak detail alur dari satu use case-nya. Nah, jadi kayak awalnya itu kalau misalkan kita mau praktik itu buat use case diagramnya dulu, baru buat activity diagram untuk use case yang kompleks. Baiklah, saya telah menjelaskan ulang seluruh materi dari modul 1 sampai dengan modul 6, yang hal tersebut merupakan yang telah dijelaskan oleh
asisten dosen pada pertemuan 9, yaitu mengulas materi awal sampai dengan akhir. Kesimpulan yang dapat saya ambil itu pengembangan sistem informasi itu adalah proses rekayasa terstruktur yang dimulai dari sistem request, pemilihan metodologi SDLC, kemudian analisis kelayakan TOI, kemudian riset pengguna, hingga pemodelan dengan use case dan activity diagram. Nah, setiap tahapannya itu saling berkaitan dan krusial untuk keberhasilan proyek. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.